Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 301, Jining Xuang juga ada di sini. Begitu Sang Guan Yuer berbicara, mereka bertiga melihat satu demi satu. Apakah kamu melihatnya? Hei, di mana dia? Sang Guan Yuer menunjuk ke arah lain, dan akhirnya mendarat di atas seseorang berbaju putih di kursi kerumunan. Mendengar ini, mereka bertiga menatap pria berbaju putih dengan mata menyipit. Berdandan sebagai pria, sudut mulut ketiganya berkedut. Benar, Jining Xuang benar-benar menyamar sebagai laki-laki, mengenakan pakaian brokat, menyisir rambutnya, dan mengenakan syal sutra giok di kepalanya. Sekilas, dia mengira dia seorang sarjana. Seluruh tubuhnya penuh dengan budaya, ditambah dengan penampilannya yang tiada taraf. Meski menyamar sebagai laki-laki, dia juga tampan dan bajingan. Ini benar-benar segar. Su Fu tidak bisa menahan nafas. Gadis ini tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak melihatnya. Orang tua Zuge mendecakkan lidahnya. Cheng Kun berani membiarkan tubuh roh misterius turun gunung. Apakah dia tidak takut dibungkam? Dibandingkan dengan mereka, nafas Bi di sisi Yu dan Sang Guan Yuer berbeda, dengan permusuhan yang dingin. Hei, orang tua Zuge melirik mereka berdua, lihat apa yang kalian berdua maksud, kamu ingin bertarung dengannya. Petik 2, Sekte Zeng yang mereka yang berkomplot melawan Ye Chen. Sang Guan Yuer berkata dengan getir. Kata-katamu agak umum. Orang tua Zuge mengerutkan bibirnya, kamu tidak bisa memusuhi seluruh Sekte Zeng yang hanya karena beberapa orang. Selain itu, kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku mengalahkannya, tapi kakakku sulit dikatakan. Dada Sang Guan Yuer naik turun dengan keras. Adikmu, Sang Guan Hanyu, apakah aku mengatakannya? Aku tidak mengatakan apa-apa. Lulus. Ketika mereka berempat berbicara, Ye Chen di bawah telah lulus ujian alkimia, yang berarti dia telah maju ke final. Setelah lulus tes pil, Ye Chen mengibaskan rambutnya dengan anggun, melihat ke arah Su Fu. Penatua, aku tidak merindukanmu. Sebelum dia selesai berbicara, dia membeku, melihat ke arah Sang Guan Yuer yang duduk di sebelah Biyu dengan ekspresi yang luar biasa. Kapan dia berlari? Batuk. Ye Chen terbatuk kering, dan buru-buru memalingkan muka. Namun, saat dia memalingkan muka, dia melirik seorang pria muda berpakaian preman yang duduk di kerumunan di sisi lain, yang saat ini menatap dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi bahagia dan riang, dan tidak ada fluktuasi emosional yang terlihat. Jining Xuang. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresi di balik topeng itu juga sedikit menarik, seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Petik 2, dia juga ada di Dancheng. Ye Chen bergumam, kapan kamu datang? Sebelumnya, aku tidak menyadarinya. Ketika dia melihat, kebetulan Jining Xuang mengangkat matanya, dan ketika matanya terjalin, Jining Xuang sedikit mengernyit, dan untuk beberapa alasan, dia melihat hal yang aneh di mata Ye Chen, mata dari jarak puluhan ribu kaki, perasaan familiar. Siapa orang itu, dan faksi yang mana? Jining Xuang bertanya dengan enteng. Mendengar ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu di sampingnya buru-buru mengeluarkan sebuah gulungan, melihatnya, dan kemudian menjawab dengan hormat, gadis suci, namanya Chen Ye, dan dia adalah seorang alkemis biasa. Chen Ye. Dua kata ini, mata Jining Xuang yang acuh tak acuh dan indah tiba-tiba menyala dengan cahaya ilahi, dan dia tidak bisa menahan pandangannya pada Ye Chen lagi. Di sini, Ye Chen sudah menggeliat dengan ganas, meskipun dia tahu bahwa Jining Xuang sedang menatapnya, dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Langkah selanjutnya adalah San Wenling dan, apakah ada tekanan? Luosi berlari lagi dan menatap Ye Chen sambil cekikikan. Tidak apa-apa, Ye Chen menggaruk kepalanya. Aku bisa melihat bahwa kamu tidak sederhana. Luosi menatap Ye Chen dengan penuh arti. Tidak peduli betapa mudahnya, bagaimana kamu bisa lebih baik dari kakak perempuanmu. Itu benar. Luosi terkikik. Berhenti. Sementara keduanya berbicara, tetua berbaju putih di Pil City memarahi dengan lembut. Mereka yang belum memurnikan pil dapat meninggalkan panggung, dan mereka yang maju akan naik ke panggung untuk menggambar. Mengikuti kata-katanya, semifinalis. Tahapan panggung benar-benar sudah selesai, dan tahapan yang belum direncanakan. Orang-orang yang membuat eliksir pada waktu yang ditentukan dan mereka yang membuat eliksir setelah 100 orang semuanya mundur dengan kepala terangkat. Segera,
mereka yang maju berbaris untuk menarik undian. Tempat pertama masih Xuan Fei, dan tempat kedua masih murid darah dari Istana Haus Darah. Senyum orang ini menakutkan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ini masih siang hari, jika ditempatkan di malam hari, pasti akan membuat takut orang, sepotong besar. No, 61. Setelah mendapatkan plat nomornya, Ye Chen memasukkannya ke dalam lengan bajunya, dan datang ke platform batu nomor 61 dengan mudah. Sama seperti 2 kali sebelumnya, begitu dia tiba, dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Kali ini, bukan lagi mereka berempat, Chen Rongyun dan Sun Woyan, atau si idiot Li Yuanyang dan Yuan Zi, tapi 4 karakter kejam, dan merekalah yang diperkenalkan Su Fu kepadanya sebelum memasuki arena. Di sebelah kiri adalah pemuda berambut ungu, putra suci dari keluarga roh darah di Chu Utara. Di depan adalah pemuda berambut merah, putra suci dari keluarga Chu Yin yang utara. Di sebelah kanan adalah wanita berbaju ungu, Santo dari istana Beihu Xingyue. Setelah melihat sekeliling, Ye Chen melirik ke belakang, tapi itu kosong, lebih tepatnya, orang itu belum datang. Segera, orang di belakangnya tiba, terpental, seperti elf. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Luo Xi. Mengapa kamu datang lebih lambat dariku ketika kamu menggambar plat nomor sebelum aku? Ye Chen bertanya dengan santai sambil mengambil danfang. Aku akan buang air kecil. Luo Xi terkikik. Dengan baik, Ye Chen membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Melihat 3 orang di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi melirik Luo Xi. Anda adalah murid Dan Chen, kan? Anda laki-laki jadi saya tidak akan mengatakannya, tetapi Anda seorang gadis kecil, mengapa Anda tidak bisa sedikit lebih pendiam? Setelah episode kecil, ekspresi semua orang kembali normal, dan mereka berkonsentrasi menonton danfang. Kakak, payudaramu sangat besar. Saat mereka tenang, orang-orang di belakang mereka Luo Xi membuka mulutnya, matanya yang besar dan jernih berkedip ke arah Santo Istana Xingyue, lebih tepatnya, di dadanya. Apakah itu besar? Ye Chen terbatuk datar, dan tidak bisa membantu tetapi melirik ke kanan, dan melihat sekilas puncak batu giok Saintes Xingyue yang tinggi dan lurus. Luo Xi tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar tidak melihat Saintes Xingyue dengan hati-hati. Saya harus mengatakan bahwa Saintes of Xingyue ini benar-benar bukan kecantikan biasa. Dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang sangat indah, yang bisa dikatakan sedikit mempesona. Cahaya ungu melekat di sekujur tubuhnya, seperti bunga anggur ungu. Ketika Ye Chen sedang menonton, dia tidak lupa melirik putra suci keluarga roh darah dan putra suci keluarga Yin Yang, mereka juga menonton. Namun, Ye Chen mengira dia menghargainya, tetapi mata kedua orang itu telanjang, cabul, dan jahat, terutama putra suci dari keluarga roh darah, yang melihatnya dan menjilat lidah merah. Lihat lagi, gali bola matamu. Meskipun orang suci Xingyue sedang melihat ke danfang, dia tahu bahwa Ye Chen dan yang lainnya sedang menatapnya, terutama ketika dia merasakan 2 cahaya cabul, nadanya berubah. Batuk, Ye Chen batuk kering, dan buru-buru memalingkan muka, dan 2 lainnya juga tertawa bercanda, dan membuang muka. Mengapa payudaraku sangat kecil? Bunga aneh di belakang Ye Chen, Luo Xi, masih bergumul dengan payudaranya saat ini. Dia melihat ke Saintes Xingyue dan kemudian ke payudaranya sendiri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembungkan bibirnya. Chen Ye, apakah pria menyukai wanita berpayudara besar? Pertanyaan Luo Xi menjadi semakin aneh. Tidak sepenuhnya, jawab Ye Chen dengan santai. Kalau begitu, apakah kamu suka payudara besar atau payudara kecil? Luo Xi buru-buru bertanya. Aku suka laki-laki. Ye Chen mengangkat telinganya. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung menjadi pusat perhatian. Putra roh darah di sebelah kiri, orang suci Xingyue di sebelah kanan, dan putra Yin dan yang di depan melemparkan pandangan mereka satu demi satu, melihat ke atas dan turun ke Ye Chen. Perlu disebutkan bahwa tatapan itu disebut jijik. Bab 302. Setelah episode kecil, Luo Xi yang tidak bersalah menjadi jauh lebih jujur. Kali ini berbeda dari 2 kali sebelumnya. 2 pil pemurnian pertama adalah pil 1 butir dan 2 butir. Tetapi kali ini pil 3 butir disempurnakan, dan dimainkan di tempat, karena tidak ada yang tahu sebelumnya, lotre yang akan mereka sempurnakan ramuan macam apa yang dibuat, bahkan Ye Chen dan yang lainnya tidak berani gegabah. Pil pembentuk tulang 3 pola. Ye Chen melihat formula pil sambil menghitung ramuan spiritual yang diletakkan di atas platform batu.
Pil pembentuk tulang 3 pola, dia belum pernah menyempurnakan yang ini, dan dia belum pernah melihat formula pil ini. Sejauh ini, dia hanya menyempurnakan pil roh jiwa 3 pola. Sampai batas tertentu, ini adalah kedua kalinya dia melakukannya menyempurnakannya obat mujarab 3 butir. Kamu bisa mengambilnya di ujung jarimu. Setelah menanamkan isi formula alkimia di benaknya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan segera menuangkan api peri ke dalam tungku alkimia. Beberapa orang lainnya juga mengorbankan api mereka sendiri satu demi satu, dan itu semua adalah api yang nyata, terutama api anak roh darah yang sebenarnya, yang berwarna merah darah dan tampak seperti darah yang terbakar, yang sangat aneh. Di tempat alkimia, ada keheningan yang mati, semua alkemis muda secara intensif menyempurnakan pil. Di luar tempat pertemuan, para penonton mulai berdiskusi lagi. Menurut saya, Xuan Fei adalah yang pertama memperbaikinya. Petik 2. Sulit dikatakan, dan sulit dikatakan apakah itu murid darah. Petik 2. Masih sama kalimat, bukan. Xuan Fei adalah Sue Tong. Aku berbicara tentang Su Fu, bisakah dia memperbaiki ramuan 3 butir? Di kursi, lelaki tua Zuge memandang Su Fu yang berada di samping lagi. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Su Fu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudari Biou, yang berbaju hitam, dia adalah alkemis dari keluarga Sangguan kita. Di sini, Sangguan Yuer menarik Biou, lalu menunjuk seorang pemuda berbaju hitam yang sedang melakukan alkimia di bawah. Sangguan Yunkue, bukannya aku tidak mengenalnya. Biou tersenyum. Dia belum punya istri. Apakah kamu ingin memikirkannya? Sangguan Yuer terkikik dan menatap Biou dengan mata besar berkedip. Kami tidak cocok. Biou tersenyum ringan. Apakah itu tidak pantas? Atau ada seseorang di hatiku? Di sampingnya, lelaki tua Zuge berkata dengan santai. Kakek, kamu berbicara omong kosong lagi. Ah, saudari Biou punya kekasih. Sangguan Yuer segera meraih tangan Biou, matanya yang besar berkibar. Siapa itu? Katakan padaku, aku akan membantumu memeriksanya. Itu dia, orang tua. Zuge menyesap minumannya dan menunjuk ke Ye Chen di bawah. Kakek, pipi Biou langsung memerah, dan dia menatap Patua Zuge dengan tajam. Kenapa dia memakai topeng? Memang benar bahwa pembicara tidak berniat untuk mendengarkan, dan Sangguan Yuer sudah menatap Ye Chen di bawah dengan sepasang mata besar ingin tahu. Dia masih memiliki rambut putih, jadi aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi seharusnya dia terlihat sangat tampan, kalau tidak dia tidak akan terlihat oleh saudara perempuan Biou. Tapi, melihat punggungnya, kenapa dia begitu akrab? Pernahkah kamu melihatnya di suatu tempat? Boom! Begitu Sangguan Yuer selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di tempat alkimia di bawah. Ketika semua orang melihat sekeliling, mereka menemukan seorang pria berbaju hitam dan tercoreng dari tanah karena malu. Itu benar, dia meledakkan tungku, dan saya tidak tahu apakah itu karena operasi yang ceroboh atau hal lain. Seluruh tubuhnya menghitam. Jika dia tidak bersembunyi dengan cepat, dia mungkin akan terlempar ke langit. Ledakan. Segera, terdengar raungan lagi, tapi kali ini, orang ini tidak seberuntung itu, dia terbang keluar dan berlumuran darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, suara gemuruh seperti itu terus terdengar, semuanya adalah deru tanur sembur, bahkan banyak orang yang menghancurkan platform batu alkimia menjadi puing-puing, dan terlebih lagi, mereka benar-benar diledakkan ke langit. Bagaimana situasinya? Ye Chen, yang memanipulasi nyala api untuk membuat alkimia, mau tidak mau melirik ke arah itu. Mengapa ada begitu banyak orang yang menggoreng kompor? Luosi di belakangnya juga menjulurkan kepalanya untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Ledakan. Segera setelah pria itu selesai berbicara, putra suci Yin dan Yang yang berdiri di depan Ye Chen juga mendengar raungan dari pil furnace. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan mengorbankan spiritual kekuatan untuk melindungi tubuh terlebih dahulu. Jika tidak, Anda pasti malu. Ledakan. Sebelum Ye Chen dan Luosi bisa bereaksi, tungku alkimia dari putra roh darah di sebelah kiri juga meledak. Untungnya, dia bersembunyi dengan cepat dan tidak terpengaruh, tetapi alkemis muda di sebelah kirinya sengsara. Diledakkan. Ledakan. Itu masih saat ketika Ye Chen dan Luosi tidak bereaksi, dan tungku alkimia saintes Xing Yue di sebelah kanan juga meledak, tetapi saintes Xing Yue bereaksi dengan sangat cepat dan langsung memadatkan perisai di depannya, menghalangi getaran dari tungku. Tungku pil meledak satu demi satu, membuat wajah mereka bertiga sedikit jelek,
alis mereka berkerut, dan ada kilatan samar di mata mereka. Ada apa? Ye Chen memandang mereka bertiga dengan heran, dan akhirnya dia tidak lupa untuk melirik ke belakang mereka. Tidak masalah jika Anda melihatnya, gadis kecil Luosi itu melompat keluar. Bergantung pada, Ye Chen mengutuk dengan keras, dan dengan pikiran, dia mengorbankan perisai Suang Wang di sekitar tubuhnya. Ledakan. Saat berikutnya, tungku alkimia Luoxi juga meledak, tetapi berkat kecerdasan Ye Chen, itu tidak terpengaruh. Kamu tidak bisa memberitahuku sebelumnya. Ye Chen memandang Luoxi yang tidak jauh dengan wajah gelap. Untungnya, aku menoleh ke belakang, kalau tidak aku akan langsung pergi ke surga dengan penggorengan dingin di belakangku. Petik 2. Kecelakaan. Tanpa diduga, Luoxi menjulurkan lidah kecilnya dengan senyum kering. Ingatlah untuk menyapaku lain kali, atau aku. Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening sebelum dia selesai berbicara, merasa ada yang salah dengan tungku alkimia, dan kekuatan kekerasan mengamuk dengan cepat. Sialan, berbaringlah. Ye Chen melolong serigala, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Ledakan. Saat berikutnya, tungku alkimia juga meledak. Mungkin dia sudah mengambil tindakan pencegahan. Putra Roh Darah, Putra Yin Yang, dan perawan suci Xing Yue mengorbankan perisai spiritual mereka sejak dini untuk memblokir dampak ledakan Ye Chen perapian. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Ye Chen, di tempat alkimia, terdengar suara tungku penggorengan satu demi satu, dan banyak orang terlempar ke langit. Melihat 100 alkemis di depan 100 platform batu di seluruh tempat alkimia, setidaknya 80 dari mereka telah menggoreng tungku mereka, dan para alkemis yang tidak memiliki tungku pada dasarnya tidak luput dari nasib buruk mereka. Namun, ada seseorang di lapangan yang tungku alkimia tidak meledak, dan itu adalah Xuan Fei dan Sue Tong. Keduanya tenang, dan mereka masih menyempurnakan alkimia. Apa situasinya? Orang-orang yang menonton melihat ke bawah dengan takjub. Hanya 1 atau 2, 98 dari 100 orang telah meledakkan tungku mereka. Itu tidak ilmiah. Jika Anda ingin saya katakan, Xuan Fei dan Sue Tong adalah yang paling kuat, mereka tidak meledakkan tungku mereka. Petik 2. Apa artinya ini? Di kursi, lelaki tua Zuge memandang Su Fu dengan heran. Meskipun dia lebih kuat dari Su Fu, moralitas Su Fu jauh lebih tinggi daripada dia dalam alkimia. Su Fu melirik ke bawah, lalu melirik Dan Chen. Ada yang salah dengan Dan Fang. Ada apa dengan Dan Fang? Itu pasti. Dan Fang. Su Fu menarik napas dalam-dalam. Tampaknya kesulitan dari konferensi alkimia kali ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tesnya tidak hanya alkimia, tetapi juga kemampuan untuk memahami. Semua rumus alkimia harus memiliki masalah. Alkemis yang belum melihat masalah rumus alkimia mengikuti metode yang salah. Untuk alkimia, Anda secara alami akan meledakkan tungku, tetapi jika Anda dapat melihat bahwa ada masalah dengan alkimia dan memperbaikinya tepat waktu, seperti Xuan Fei dan Sue Tong, Anda secara alami tidak akan meledakkan tungku. Sial, alkimia ini benar-benar murah. Suge orang tua itu tidak bisa menahan kutukan secara diam-diam. Jika ini masalahnya, seharusnya tidak banyak orang yang bisa masuk final. Sangguan Yuer meringkuk bibirnya, awalnya gambar pil acak, tidak ada yang tahu pil apa yang sedang mereka sempurnakan, atau mereka saya tidak pernah memurnikan ramuan yang telah saya gambar, apalagi menemukan masalah di dalamnya. Dengan kesulitan seperti itu, lebih dari 90% alkemis dapat berhenti di final semacam ini. Biyu merenung untuk sesaat. Bab 303, di tempat alkimia, setelah semua tungku digoreng, para alkemis mengeluarkan tungku alkimia lagi dan berkumpul kembali. Namun, ada beberapa orang yang berdiri di depan platform batu dan tidak segera membuat alkimia, seperti Ye Chen, Luoxi, Sun Woyan, Santo Festival Qixi, Chen Rongyun, Tuan Muda Kota Jianjian, dan Li Zhang, Tuan Muda dari keluarga Beihai, Wei Wenzuo, Tuan Muda dari keluarga Xuantian, dan 3 orang pertama di sekitar Ye Chen. Pada saat ini, beberapa dari mereka memegang Dan Fang dan mengerutkan kening, mata mereka berkedip dengan cahaya yang ambigu. Chen Ye, kamu juga tahu. Luoxi berbisik di belakangnya. Ada masalah dengan formula pilnya, jawab Ye Chen, menggosok bagian tengah alisnya. Jika tebakanku benar, seharusnya ada masalah dengan formula pil yang kita gambar kali ini. Kalian sangat bagus di Dancheng. Tinggi. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Luoxi mengangkat bahu. Karena kamu bisa melihatnya, ayo terus berlatih. Kata Ye Chen,
tidak lupa memasukkan 2 bola kapas ke telinganya. Seperti dia, Luo Xi juga memasukkan 2 bola kapas, dan putra suci roh darah, putra Yin Yang, dan gadis suci Xing Yue pada dasarnya melakukan hal yang sama, memasukkan bola kapas ke telinga mereka. Ternyata, mereka masih cukup teliti. Segera, tidak jauh, tungku alkimia seseorang meledak. Dia jujur, seolah-olah dia tidak dapat menemukan masalahnya, dan dia masih menyempurnakannya dengan metode yang salah, sehingga seluruh orangnya terpesona. Kemudian, deru tanur sembur berlanjut satu demi satu. Mereka semua dalam keadaan malu, dan semuanya penuh depresi. Mereka jelas dimurnikan menurut resep alkimia, bagaimana mereka bisa menggoreng tungku. Namun, bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa pil Siti yang agung akan memberi mereka resep pil yang bermasalah? Masih ada beberapa orang yang sangat jujur, setelah tungku penggorengan kedua, mereka masih mengikuti metode pemurnian pada resep alkimia dengan bodohnya, dan kali ini mereka menjadi lebih berhati-hati. Namun, di antara para alkemis setelah ledakan tungku kedua, tidak semuanya bodoh. Ada juga beberapa orang pintar yang melihat masalah dari rumus alkimia, tetapi melihat masalah tersebut tidak berarti mereka dapat menemukan metode pemurnian yang tepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Akibatnya, seluruh tempat alkimia tidak pernah berhenti sejak tungku penggorengan dimulai. Di antara mereka, seseorang dengan sedih mendesak untuk ketiga kalinya untuk menggoreng tungku, dan keluar dari tempat alkimia dengan putus asa. Di antara mereka, meskipun beberapa orang menemukan masalahnya, mereka gagal menemukan metode alkimia yang benar, menyia-nyiakan 3 bahan alkimia, dan mundur tanpa ragu. Oleh karena itu, sebelum waktu yang ditentukan, lebih dari setengah orang telah meninggalkan venue satu persatu. Sekelompok orang bodoh, di depan peron batu nomor 17, sudut mulut Suetong berkedut menjadi cibiran menggoda. Dia tidak pernah meledakkan tungku sekalipun, dan sepertinya dia telah menemukan bahwa ada masalah dengan formula dan sejak awal, jadi dia telah menyempurnakannya sesuai dengan metode yang benar sejak awal, dan dia akan menyelesaikannya, dia. Di sisi lain, Xuan Fei sama dengan dia terlihat acuh tak acuh, tenang dan tenang. Dia menemukan bahwa ada masalah dengan formula pil sejak awal, dan dia selalu menggunakan metode yang benar untuk memperbaikinya. Dan Chen, pikiranmu ini sangat mudah. Di kursi tinggi, lelaki tua berambut putih itu menghela nafas pada Dan Chen. Alkimia itu seperti kultivasi, kamu tidak bisa mengikuti langkah-langkahnya. Dan Chen sedikit tersenyum, mengikuti formula alkimia sama saja dengan jatuh ke dalam kesalahpahaman. Dalam konferensi alkimia, kompetisi tidak hanya tentang alkimia, tetapi juga pemahaman. Saya setuju. Penatua lainnya mengelus janggutnya dan tersenyum. Tapi menurutku murid darah itu benar-benar tidak sederhana. Seorang tetua berkata dengan santai, teknik alkimianya membuatku merasa sangat akrab, dan pencapaiannya dalam alkimia sama sekali tidak kalah dengan Xuan Fei. Tanda seru. Saat semua orang berbicara, seseorang di bawah telah menyempurnakan ramuan tersebut. Seperti yang dipikirkan semua orang, Xuan Fei adalah orang pertama yang menyempurnakan ramuan tersebut. Bersenandung, diikuti oleh Xuan Fei adalah Suetong itu, yang benar-benar membuat tempat itu berisik. Karena mereka berdua menggunakan ramuan yang dimurnikan dengan cara yang benar di awal, tidak ada yang memproduksi ramuan untuk waktu yang lama setelah itu, karena terlalu banyak membuang waktu karena tungku penggorengan. Hari ini, hanya ada selusin figur yang tersisa di tempat alkimia. Waktu berlalu dengan lambat, dan semua orang menonton tempat alkimia. Anak itu bisa melakukannya, tetapi belum disingkirkan sampai sekarang. Di kursi, lelaki tua Zuge tertekan lebih dari sekali, dan memandang Su Fu lebih dari sekali. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia hanya bisa memurnikan ramuan 2 butir? Sejujurnya, aku juga terkejut. Su Fu terbatuk, sepertinya aku meremehkannya. Petik 2, kamu tidak hanya meremehkannya, kamu terlalu meremehkannya. Orang tua Zuge menghela nafas, kamu tahu, dia harus menemukan cara yang tepat untuk membuat alkimia terlebih dahulu. Tingkat pemahaman ini tidak biasa dan tidak mudah. Petik 2, kakak Biou, kekasihmu tidak mudah. Sangguan Yuer terkikik, dan menatap Biou dengan mata lebar. Biou hanya tersenyum, tapi dia tidak memberitahu Sangguan Yuer bahwa itu adalah Ye Chen, karena dia merasa lebih baik memberinya kejutan. Tanda seru. Setelah dia, ada putra suci roh darah di sebelah kiri Ye Chen. Setelah itu putra suci roh darah,
ada saintes Xing Yue dan putra suci Yin dan Yang, diikuti oleh Luo Xi di belakang Ye Chen, dan setelah Luo Xi, Chen Rongyun dari Jiancheng, Li Zhang dari keluarga Beihai, dan Wei Wenzuo dari keluarga Xuantian juga berturut-turut merilis pil mereka. Sekarang, hanya 4 angka, satu adalah Ye Chen, yang lainnya adalah Sangguan Yun Kue dari Dongyue Sangguan, yang lainnya adalah Li Yuanyang dari Zheng Yangzong dan Yuan Xi dari Qing Yunzong. Segera, Sangguan Yun Kue juga keluar dari Alkimia, dan Li Yuanyang dari Zheng Yangzong dan Yuan Xi Qing Yunzong juga merilis pil satu demi satu. Ya Tuhan, Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan, masih memanipulasi api. Sekarang, dia benar-benar menjadi fokus perhatian. Sulit untuk melihatnya, karena dia satu-satunya yang tersisa. Jika dia menggoreng tungku lagi, mungkin sudah terlambat baginya untuk membuat alkimia. Seseorang bergumam, jadi, jika dia berhasil menghasilkan alkimia kali ini, dia akan bisa melaju ke final. Jika dia tidak berhasil, hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak cukup baik. Seorang murid terdaftar dan Chen, aku hanya tidak tahu dari mana asalnya. Ya, seseorang membelai janggutnya, mencoba menggunakan metode rahasia untuk mengintip, tetapi dia tidak bisa melihat petunjuknya, kurang dari BR lebih besar dari. Kembali dan periksa orang ini. Duduk di kursi, Jining Xuang berkata dengan ringan, dan cahaya ilahi bersinar lagi di matanya yang indah. Aku akan mulai menyelidiki. Pria tua berambut abu-abu di sebelahnya berkata dengan hormat. Kakak senior, apakah menurutmu dia bisa membuat pil? Di platform tunggu, Luo Xi menarik-narik sudut pakaian Xuan Fei sambil menatap Ye Chen di tempat alkimia. Apakah dia bisa mencapai final atau tidak? Tidak ada bedanya bagiku. Ekspresi Xuan acuh tak acuh, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan nadanya penuh keyakinan mutlak, bahkan jika Ye Chen bisa memperbaiki ramuan itu, bahkan jika Ye Chen bisa di final, dia juga mengabaikannya secara langsung. Meskipun setelah beberapa pertandingan ini, dia memiliki sedikit kejutan terhadap Ye Chen, tetapi di depan kesombongannya, kejutan itu langsung diabaikan. Keluar dan, di bawah perhatian semua orang, mengikuti lolongan serigala Ye Chen, ramuan ungu terbang keluar dari tungku alkimia dan ditangkap oleh Ye Chen. Panggilan, Ye Chen menyempurnakan ramuan itu, yang membuat banyak orang menghela nafas lega. Terutama Su Fu, betapa aneh ekspresinya, dia bahkan tidak tahu bahwa alkimia Ye Chen sangat mahir. Di bawah, Ye Chen sudah bergegas ke platform alkimia yang memegang ramuan yang telah dia sempurnakan. Lulus, melirik ramuan yang dipegang Ye Chen, tetua yang menguji ramuan itu tersenyum puas. Pada saat ini, sesepuh berambut putih bangkit lagi, dan tawa berkabutnya bergema di tempat tersebut. Rekan Taois, ini adalah akhir dari hari ini, besok akan menjadi final dari kompetisi alkimia. Ayo pergi, pulang. Dengar setelah selesai, Luo Xi melompat seperti peri. Namun, saat dia berbalik, Ye Chen sudah tidak ada lagi. Selain itu, Ye Chen, saat tetua berambut putih membuat pengumuman, dia sudah bergegas menuju pintu keluar, dan ketika semua orang bangun, orang ini adalah yang pertama keluar dari tempat tersebut, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Kakak Biou, kekasihmu telah melarikan diri. Sangguan Yuer buru-buru menunjuk ke pintu keluar tempat tersebut. Yuer, dia adalah Ye Chen, Biou berbisik pelan. Dia, kamu Chen. Halo bosku, di sini gua ada tas Binpool. Ini keren banget. Warnanya warna coklat atau merah bata lah ya. Ini keren banget nih, kulitnya juga mantul, zippernya udah zippernya kakak, kaki-kakinya masih lengkap semua ya, masih bagus ya. Kulitnya is the best banget. Siapa yang nggak tahu Binpool? Ya nggak? Oke, jangan lama-lama lagi bos. Linknya saya cantumin di deskripsi. Kita gaskan, let's go! Bab 304, Ye Chen berlari keluar dari venue sepanjang jalan, dan melesat ke jalan kecil di pinggir jalan. Pil City sangat besar, dengan banyak puncak, yang masing-masing memiliki istana, pavilion, toko, dan kios pinggir jalan, sangat makmur. Berjalan sepanjang jalan yang berkelok-kelok, mata Ye Chen terus menyapu kios-kios di kedua sisi. Besok akan menjadi babak final, finalnya adalah memurnikan ramuan 4 butir, dan rumput roh yang diperlukan untuk menyempurnakan ramuan 4 butir perlu disiapkan sendiri. Kalau dipikir-pikir,
rumput roh yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh 4 pola sangat langka, dan masing-masing sangat berharga. Tentu saja, para alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan alkimia perlu mempersiapkannya sendiri. Haruskah saya menyempurnakan pil Souyuan 4 baris? Atau pil perpanjang kehidupan 4 baris? Ye Chen berjuang dengan pertanyaan ini sepanjang jalan. Pil kehidupan pembaruan 4 baris dibeli di toko, dan jejak jiwa di dalamnya telah ditangkap olehnya. Dia berpikir bahwa jika dia bekerja dengan baik, dia hampir tidak bisa memperbaikinya. Adapun pil Souyuan Siwen, itu diberikan kepadanya oleh Biyu dibandingkan dengan pil perpanjang hidup Siwen. Pemurnian pil Souyuan Siwen sedikit lebih rumit, tetapi sedikit itu dapat diabaikan. Bagaimana kalau memurnikan keduanya? Setelah memikirkannya, Ye Chen masih merasa bisa memurnikan kedua jenis pil itu. Pil Souyuan 4 pola dan pil perpanjang hidup 4 pola keduanya adalah pil untuk menambah umur panjang. Baginya, kedua pil ini tersedia. Dalam kondisinya saat ini, yang kurang darinya adalah umur. Itu dia, berpikir di dalam hatinya. Ye Chen mulai mencari kios-kios pinggir jalan yang lewat, dan akan berhenti untuk membeli 1 atau 2 tanaman dari waktu ke waktu. Namun, perjalanan ini cukup membuatnya merasa tertekan. Rumput roh yang dibutuhkan untuk memurnikan kedua pil itu menghabiskan 500.000 hingga 600.000 batu roh, tetapi dia merasa lega ketika mengira itu adalah pil roh 4 pola. Saat dia berjalan, Ye Chen merasakan api abadi dan langit bergemuruh di Danhai bergetar satu demi satu. Di sana sayang, begitu mata Ye Chen berbinar, matanya mulai bergerak dari sisi ke sisi, dan akhirnya berhenti di warung pinggir jalan menurut instruksi Xian Huo dan Tian Lei, yang disebut harta karun ada di warung itu. Tanpa banyak berpikir, dia berlari ke kios dalam 2 atau 3 langkah. Pemilik kios Ren adalah pria parubaya kurus yang terlihat sangat anggun, seperti seorang sarjana Hanlin yang fana. Ketika Ye Chen datang, dia masih membaca dengan sebuah buku kuno. Ye Chen tidak mengganggu pria parubaya itu, tetapi menyipitkan mata pada barang-barang di stan. Saya harus mengatakan bahwa barang-barang di stan ini sangat beragam. Ada rumput dan buah spiritual, buku dan bulungan kuno, metode rahasia dan seni yang mendalam, dan senjata dan pedang spiritual. Tetapi lebih banyak pil, adalah kota pil. Bagaimana mungkin kita tidak menjual pil? Pada akhirnya, mata Ye Chen tertuju pada pisau patah berkarat, yang berbintik-bintik dan berbintik-bintik, dan nafas waktu mengalir deras ke arahnya, seolah-olah sudah ada di sini selama beberapa tahun. Tanpa sadar, dia meraih gagang pisaunya, ingin mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Namun, dia agak meremehkan bobot pisau yang patah itu, yang beratnya setidaknya 2000 kati. Ini cukup berat. Ye Chen menghela nafas, mengedarkan energi aslinya untuk beberapa saat, dan mengambil pisau yang patah itu. Mungkin pisau yang patah itu memang tidak mudah, dan sangat patah sehingga hanya sedikit orang yang menyentuhnya, dan masih ada lapisan debu tipis di atasnya. Dengan lembut menyeka debu dari pisau yang patah, Ye Chen melihat 3 kata kuno terukir di gagang pisau. Naga tiran, pisau balon. Ye Chen dengan lembut membelai pisau yang patah di tangannya, nama yang sangat mendominasi. Untuk beberapa alasan, menyentuh pisau yang patah itu, Ye Chen merasakan darah di tubuhnya mendidih, terutama ketika dia mengetuknya dengan ringan. Ketika pisaunya patah, gema masih terdengar, yaitu suara dengungan pisau. Memegang pisau yang patah itu, dia melihatnya berulang kali, tetapi dia tidak dapat menebak dari bahan apa itu dibuat. Dia hanya tahu bahwa pisau itu sangat keras dan berat. Sangat sulit, pasti bisa menahan kekuatan kejut Bahu Wangsan. Ye Chen menyentuh dagunya. Kekuatan Bahu Wangsan begitu kuat sehingga pisau biasa akan hancur oleh kekuatan kejut yang pernah digunakan. Seharusnya bagus memiliki pedang ini untuk melakukan Eight Desolation Slash. Ye Chen tersenyum. Teman kecil seperti pisau patah ini. Ketika Ye Chen merenung, pemilik kios telah meletakkan buku kuno itu dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Jika kamu menginginkannya, aku akan berusaha membuatnya semurah mungkin, dan saya bisa mengambilnya dengan 100.000 batu roh. 60.000. Ye Chen memangkas harganya dengan keras. Teman kecil, hargamu juga. Pria parubaya itu tidak bisa menahan senyum. Jadi, kamu menambahkan 20.000. Aku menjatuhkan 20.000. Bagaimana dengan 80.000 batu roh? Kesepakatan. Ye Chen terus terang kali ini, dan menyerahkan tas penyimpanan karena itu adalah harta karun. Dia akan membelinya seharga 80.000 yuan. Setelah menerima pisau naga tirani, Ye Chen mulai mencari di depan setiap kios.
Dia akan berhenti di hampir setiap kios, berharap Xianhuo dan Tianlei dapat memberinya beberapa petunjuk, sehingga dia dapat menemukan lebih banyak harta dan kembali. Namun, setelah berjalan jauh, Xianhuo dan Tianlei sepertinya tertidur, sangat jujur. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Ye Chen juga memutar setengah dari Danceng melihat malam tiba, dia menyelinap kembali ke jalan yang ramai. Namun, begitu dia mengambil 2 langkah, dia melihat 2 sosok cantik di kerumunan perlahan mendekat dari kejauhan. Setelah melihat lebih dekat, bukankah mereka Biyu dan Sangguan Yuer? Nima, Ye Chen mengutuk secara diam-diam, tanpa sepatah kata pun, berbalik dan bergegas ke toko di pinggir jalan. Dia tidak keluar sampai keduanya lewat. Dia tidak bersembunyi dari Biyu, tapi dari Sangguan Yuer. Dia masih ingat pemandangan indah di tungku alkimia hari itu, dan dia masih belum menemukan cara untuk menghadapinya. Jika dia bisa bertahan, dia akan lebih pendiam, setidaknya tidak secara terang-terangan. Lihat. Dosa, Ye Chen tidak bisa membantu menggosok bagian tengah alisnya. Teman kecil, saat Ye Chen bergumam, suara wanita terdengar di belakangnya. Mendengar suara itu, Ye Chen tanpa sadar berbalik. Saya menemukan seorang wanita berpakaian putih berdiri di belakangnya, dengan sosok dan temperamen yang menawan. Elegan dan mewah, seperti permaisuri di istana Fana. Melihat wanita berbaju putih, Ye Chen melirik toko dari sudut matanya, ternyata itu menjual pakaian. Tetapi ketika datang ke pakaian yang tergantung di sini, mereka sangat berwarna-warni. Ada berbagai macam warna, masing-masing luar biasa, diwarnai dengan berbagai warna kecemerlangan. Ye Chen hanya meliriknya, dan dia terpesona. Teman kecil, kamu mungkin tertarik. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Iya, Ye Chen tertawa datar, pertama-tama melirik ke jalan, melihat bahwa Biyu dan Sangguan Yuer telah pergi jauh, dia berbalik dan berjalan ke toko, biar aku lihat dulu. Petik 2, lakukan Anda ingin membelinya untuk kekasih Anda atau istri Anda. Wanita berbaju putih itu tersenyum lembut. Kekasih, Ye Chen dengan santai menjawab, masih melihat ke kiri dan ke kanan. Jika ada sesuatu yang dia suka, dia tidak keberatan mengambilnya kembali untuk Cusuan dan Culing. Belum lagi, dia benar-benar melihat 2 baju neon yang cerah dan indah. Kedua gaun neon itu mengambang berdampingan, keduanya bersinar dengan cahaya warna-warni, sangat cantik, dan dia juga bisa melihat bahwa kedua gaun neon ini bukan hanya pakaian, mereka juga telah dikorbankan dengan metode rahasia khusus untuk menggambarkan teknik pertahanan tersembunyi. Ye Chen tertarik, melihat kedua gaun neon itu. Sebuah gambar indah tampak muncul di depan matanya, yaitu, Cusuaner dan Culinger memakainya dan menari dengan anggun, sesuci dan tanpa cacat seperti peri di 9 langit. Yang di sebelah kiri adalah gaun peri yang berwarna-warni, dan yang di sebelah kanan adalah gaun Phoenix yang berwarna-warni. Ketika Ye Chen terpesona olehnya, wanita berbaju putih itu tersenyum lembut. Ini adalah mahakarya terbaru saya dari Pavilion Phoenix, dan aku tidak akan pernah membuat yang kedua. Unik, Ye Chen tersenyum. Kamu bisa mengatakan itu. Ada juga teknik pertahanan tersembunyi yang terukir di atasnya, ya. Ye Chen menyentuh dagunya. Teman kecil memiliki penglihatan yang bagus sehingga dia bahkan bisa melihat ini. Wanita berbaju putih itu sangat terkejut. Ini dijual berapa? Bab 305. Apakah kamu mau keduanya, temanku? Wanita berbaju putih itu tersenyum ringan. Apakah lebih murah untuk meminta 2? Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. Itu wajar. Wanita berbaju putih menarik sehelai rambut yang menjuntai ke belakang, dan berkata sambil tersenyum, 1 potong dijual seharga 600.000 batu roh, dan 2 potong berharga 200.000 yuan. Itu 1 juta. 1 juta. Mata Ye Chen segera tegak, dan dia menelan ludah. Ini adalah gaun neon yang unik. Melihat Ye Chen seperti ini, wanita berbaju putih sedikit tersenyum. Karena kamu dapat melihat bahwa ada keterampilan pertahanan pada pakaian neon ini, kamu secara alami dapat melihat bahwa itu luar biasa, dan bukan hanya sesederhana tampan. Bisakah lebih murah? Ye Chen tertawa datar. Aku tidak akan menawar lagi. Wanita berbaju putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kali ini, Ye Chen langsung menggigit jarinya, dan sambil menggigit, dia melihat kedua pakaian neon. 1 juta batu roh, itu bukan lelucon. Memikirkan batu roh yang menumpuk di bukit, dia merasakan sakit di daging. Namun, ketika dia memikirkan sikap tak tertandingi Cusuan dan Culing ketika mereka mengenakan pakaian neon, dia tiba-tiba merasa bergairah. Pembelian. Lagi pula, Ye Chen masih mengertakkan gigi.
Mencari gadis adalah masalah besar. Jika Anda kehilangan uang, Anda bisa mendapatkan uang. Jika Anda kehilangan gaun neon unik ini, Anda tidak akan punya tempat untuk mencarinya. Dia tahu sudah waktunya untuk pertumpahan darah. Senior, lepaskan untukku. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya, dan menyerahkannya kepada wanita berbaju putih dengan rasa sakit yang luar biasa. Wanita berbaju putih itu tersenyum, dan melepas 2 gaun neon dengan jentikan tangannya, lalu menyerahkan 2 jepit rambut mutiara giok Phoenix kepada Ye Chen. Ada hadiah? Ye Chen terkejut. Phoenix Pavilion berharap semua kekasih di dunia menikah. Wanita berbaju putih itu tersenyum menyentuh, jepit rambut manik giok Phoenix ini juga unik di dunia. Itu hanya diberikan kepada kekasih. Ketika mereka menikah, mereka akan dipakai oleh pengantin wanita, dan mereka akan menjadi tua bersama. Ada hal bagus lainnya. Ye Chen terkekeh, dia tentu saja tidak sopan karena itu adalah hadiah. Namun, ketika dia mengambil jepit rambut manik giok Phoenix untuk melihatnya, dia tidak bisa tidak mengagumi hatinya, karena jepit rambut manik giok Phoenix ini tidak biasa, tetapi senjata spiritual untuk pemurnian pengorbanan khusus pada jepit rambut mutiara. Hal itu digambarkan dengan begitu gamblang, kurang dari bear lebih besar dari Pavilion Phoenix, sungguh luar biasa. Ye Chen terus menghela nafas. Terima kasih, senior. Ye Chen membungkuk pada wanita berbaju putih, lalu mengambil 2 jepit rambut Phoenix, berbalik dan berjalan keluar dari toko. Setelah Ye Chen pergi, wanita berbaju putih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke halaman belakang toko dengan ragu. Tuan Suci, mengapa Anda memilihnya sendiri dan memberinya jepit rambut mutiara giok Phoenix? Karena begitu banyak orang datang untuk membeli neon pakaian. Karena dia, biarkan, aku mengingat seseorang yang telah dilupakan. Dari taman belakang, suara wanita cantik terdengar seperti suara alam, sangat halus. Setelah meninggalkan toko, Ye Chen mulai berkeliaran di jalan lagi, dan sesekali berhenti di depan sebuah kios kecil untuk memilih beberapa artefak dan pernak-pernik spiritual. Itu adalah kunjungan langka ke Danceng, jadi tentu saja dia akan membawa kembali beberapa hadiah untuk Xian dan Hua. Tak perlu dikatakan, setelah berjalan jauh, Ye Chen menemukan bahwa tas penyimpanannya pada dasarnya sudah habis. Setelah semua perhitungan, kali ini saya datang ke Pil City, saya benar-benar menghabiskan banyak uang, saya membeli lebih dari 1 juta yuan untuk pil, 7 atau 8 juta yuan untuk bahan alkimia, dan 1 juta yuan untuk pakaian neon berwarna-warni, tersisa puluhan ribu. Aku kehabisan uang lagi. Ye Chen menggaruk kepalanya. Melihat kios ini, melihat kios itu, sebenarnya ada banyak barang yang ingin dia beli, tapi dia sangat pemalu sehingga dia sudah menjadi orang miskin setelahnya, membeli sepanjang jalan. Ayo, menyerah, ayo pergi. Tepat ketika Ye Chen berjuang, dia dipukul oleh seorang pria gemuk besar yang bergegas, dan dia berbalik dalam lingkaran setelah dipukul. Nima, Ye Chen mengutuk keras, tapi pria gendut itu sudah kabur, dan menyelinap ke toko. Ye Chen melirik ke toko, dan mau tidak mau melihat ke atas. Wow, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun tokonya tidak besar, plakat di toko itu tidak sebesar biasanya, tingginya lebih dari 10 kaki, dan ada kata besar, berjudi, di plakat itu. Upaya itu luar biasa, kata berjudi sangat besar, saya khawatir orang lain tidak akan tahu bahwa ini adalah rumah judi. Ye Chen mendecakkan lidahnya, ayo, beri jalan, lepaskan. Sementara Ye Chen melihat ke atas, orang lain berlari dengan tergesa-gesa dan menabraknya lagi. Nima, Ye Chen mengutuk lagi. Namun, saat dia melihat, pria itu juga berlari ke dalam kasino dengan membawa tas penyimpanan. Apalagi bukan hanya orang itu, tapi banyak orang berkumpul menuju kasino. Yang terpenting, hampir semua orang membawa tas penyimpanan yang menggembung. Apakah bisnis kasino Danceng begitu bagus? Ye Chen tertegun. Tentu saja tidak. Pemilik stand di sebelah Ye Chen mengambil alih pembicaraan. Itu adalah seorang lelaki tua yang meremas kumisnya dan menjelaskan, besok adalah final dari konferensi alkimia pertarungan. Rumah judi telah melihat kesempatan ini. Lalu kita membuat pertaruhan lagi. Petaruh dapat menggunakan batu roh untuk bertaruh pada siapa yang akan memenangkan tempat pertama besok. Secara alami, Anda juga dapat bertaruh pada siapa yang akan memenangkan tempat kedua dan ketiga. Bukan tidak mungkin menjadi kaya dengan cepat, jika Anda tidak melakukannya. Jangan bertaruh dengan benar, tidak jarang kamu kehilangan kekayaanmu dalam semalam. Ini adalah rumah judi.
Tidak lebih dari itu. Itu artinya, Ye Chen menggosok dagunya dan menimbang tas penyimpanannya, juga bersandar. Titik. Begitu dia masuk ke kasino, mata Ye Chen berbinar. Dari luar, rumah judi itu tidak terlihat terlalu besar, tetapi ketika Anda masuk, itu menjadi dunia di dalamnya, dengan 3 lantai naik turun, yang sedikit berbeda dari suasana berasap yang dibayangkannya. Terdapat bebatuan dan air yang mengalir, serta banyak tempat yang masih terdapat tumbuhan lincau membuat orang mengira ini bukan kasino, melainkan taman belakang. Besar, besar, besar. Namun, meski tata letaknya sangat bagus, masalah umum rumah judi masih belum bisa diubah. Mereka semua adalah biksu, tetapi mereka semua memiliki wajah memerah dan leher tebal. Kasino ini sangat menarik. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, melihat sekeliling, lalu mengambil 2 langkah ke dalam. Sangat segera, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di sekitar meja batu. Taruhan pertama di Xuanfei, 100.000 batu roh. Aku bertaruh tempat pertama di Suetong, 80.000 batu roh. Sebelum Ye Chen benar-benar datang, dia mendengar suara seperti itu. Belum lagi, Xuanfei dan Suetong adalah favorit untuk memenangkan tempat pertama, sehingga orang yang datang untuk bertaruh pada dasarnya bertaruh pada mereka. Bagaimana dengan Li Yuanyang, Yuanzi, Del? Ye Chen tidak mendengar nama mereka. Secara alami, dia tidak mendengar nama Li Yuanyang dan Yuanzi, dia juga tidak mendengar namanya sendiri. Siapa yang bertaruh dan berapa banyak yang harus dipertaruhkan? Ketika Ye Chen melangkah maju, lelaki tua berpakaian ungu yang mengumpulkan uang itu bertanya, "Bagaimana kamu membayarnya?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bertaruh pada Xuanfei, 100 bayar 1, bertaruh pada pupil darah, 80 bayar 1, bertaruh pada gadis suci Kixi, 50 bayar 1, bertaruh pada putra roh darah, 30 bayar 1, kata lelaki tua berbaju ungu setelah ada daftar panjang. Tentu saja, Anda juga bisa bertaruh pada siapa yang akan menjadi tempat kedua atau ketiga, dan peluangnya berbeda. Petik 2. Lalu berapa peluang bertaruh pada tempat pertama Chen Ye? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu lagi 1 kalimat. Chen Ye. Pria tua berbaju ungu itu terkejut, dan mau tidak mau melirik Ye Chen dari atas ke bawah. Tidak hanya dia menonton, tetapi semua orang yang datang untuk bertaruh sedang menonton, menatap Ye Chen seperti bodoh. Orang ini sudah gila. Tunggu sebentar, siapa Chen Ye? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tanda tanya. Orang tua itu senior, apa kemungkinannya? Petik 2, 100 untuk 1. Pria tua berbaju ungu itu berkata dengan santai. Ini sangat tinggi, jadi kamu harus bertaruh sedikit. Bagaimana jika kamu menang? Kata-kata Ye Chen membuat semua orang di sekitarnya geli. Berapa banyak untuk bertaruh? Ayo bertaruh 1000 dulu, kata Ye Chen, dan hendak membayar. Setidaknya 10.000 taruhan. Pria tua berbaju ungu itu tampaknya memiliki temperamen buruk dan sedikit tidak sabar. Bersambung.